Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putriwandi. Saya dari program studi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 201474. Saya di sini ingin memenuhi tugas Ulumul Quran, yaitu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah diambil dari nama kota Mekkah, tempat lahir Islam dan tumbuh. Kata Makkiyah merupakan kata sifat yang disandarkan kepada kota tersebut, dan sesuatu yang disebut Makkiyah apabila ia mengandung kriteria yang berasal dari Mekkah atau yang berkenaan dengannya. Begitu pula dengan Madaniyah, ia diambil dari nama kota Madinah, tempat Rasulullah berhijrah dan membangun masyarakat Islam serta mengembangkan Islam ke segala penjuru dunia. Sekalipun kemudian dakwah Rasulullah melewati batas-batas wilayah kedua kota tersebut, namun Mekkah dan Madinah tetap mempunyai peran yang signifikan dalam setiap proses pengembangan Islam, karena pengertian Makkiyah dan Madaniyah tidak hanya terbata pada ruang lingkup tempat atau penduduk yang berdiam di kota tersebut, melainkan mencakup di dalam periode waktu. Dari sini kemudian para ulama dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah tidak hanya terpaku pada pengertian yang sangat sempit, melainkan juga memasukkan unsur waktu yang terpisahkan dari sejarah Rasulullah. Imam Az-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran telah menyebutkan 3 perspektif definisi mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, dari perspektif masa turun didefinisikan bahwa Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Walaupun bukan turun di Mekkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, sekalipun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah, walaupun turun di Mekkah atau Arafah. Kemudian, dari perspektif tempat turun, didefinisikan bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekkah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudaibiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sul'ah. Akan tetapi, terdapat celah kelemahan dari definisi tersebut karena terdapat ayat-ayat tertentu yang tidak diturunkan di Mekkah, di Madinah, dan di sekitarnya. Misalnya surat At-Taubah 42 diturunkan di Tabuk. Surat Az-Zukhruf 45 diturunkan di tengah perjalanan antara Madinah dan Mekkah. Kedua ayat tersebut, jika melihat definisi kedua ini, tidak dapat dikategorikan ke dalam Makkiyah dan Madaniyah. Dari perspektif objek pembicaraan atau wahyu, mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Mekkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Madinah. Pendefinisian tersebut dirumuskan berdasarkan asumsi bahwa kebanyakan ayat-ayat Al-Quran dimulai dengan ungkapan Ya ayyuhalladzina yang menjadi kriteria Madaniyah. Namun, tidak selamanya asumsi ini benar. Surat Al-Baqarah misalnya termasuk kategori Madaniyah, padahal di dalamnya terdapat salah satu ayat, yaitu ayat 21 dan 168 yang dimulai dengan ungkapan Ya Ayyuhan Nas. Lagi pula banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak dimulai dengan 2 ungkapan yang di atas. Perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Dari segi tata bahasa, surat Makkiyah secara umum gaya bahasanya kuat dan keras pembicaraannya, sebab kebanyakan yang diajak bicara orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan sombong. Contohnya dalam surat Al-Mudaththir dan Al-Qamar. Dan adapun Madaniyah secara umum, gaya bahasa lembut dan pembicaraannya halus, sebab yang menerima kebenaran secara terbuka, contohnya dalam surat Al-Maidah. Umumnya, surat-surat Makkiyah ayatnya pendek-pendek dan kuat pendalilannya, sedangkan Madaniyah ayatnya panjang-panjang dan penyebutan hukum-hukumnya secara khusus. Dari segi isinya, umumnya surat Makkiyah menetapkan tentang tauhid dan akidah yang selamat secara khusus yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan percaya dengan hari kebangkitan, sedangkan Madaniyah secara umum menerangkan tentang perincian ibadah dan muamalah, karena yang diajak bicara orang-orang telah terikrar dalam jiwa mereka tauhid dan akidah yang selamat. Ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah. 1. Makkiyah. Di dalamnya terdapat sajadah. Ayat-ayat dimulai dengan kata kalla.
dimulai dengan ungkapan ya ayuhan nas dan tidak ada ayat dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina kecuali dalam surat Al-Hajj karena di penghujung surat itu terdapat sebuah kata yang dimulai dengan kata ya ayyuhalladzi. Yang kedua madaniyah mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had, mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut, serta mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitabin. Tujuan mempelajari Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, untuk menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan di bawah otoritas Allah semata bukan berdasarkan keinginan Nabi. Dua, untuk mempermudah memahami Al-Quran. Tiga, agar bisa memahami nasik, hukum yang menghapus, dan nasuk, hukum yang dihapus. 4. Untuk mengetahui kronologis penurunan syariah dan berangsur-angsur. 5. Untuk mengetahui perjalanan Rasulullah. 6. Untuk mengetahui kesungguhan para nabi dan generasinya dalam menjaga otentisitas Al-Quran. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa surat Makiyah diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah, sedangkan Madinah turun di Madinah sesudah Nabi hijrah. Ayat dalam surat Makiyah umumnya pendek, sedangkan ayat dalam Madaniyah umumnya panjang. Surat Makiyah mengandung keterangan dan penjelasan tentang keimanan, perbuatan baik dan jahat, pahala bagi orang beriman dan beramal soleh, siksa bagi orang kafir dan durhaka, kisah para rasul dan nabi, cerita umat terdahulu, dan berbagai perumpamaan untuk dijadikan teladan dan ibarat. Madaniyah pada umumnya menjelaskan hal yang berhubungan erat dengan hidup kemasyarakatan atau masalah muamalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.